FIT Bantara Sukoharjo, Smart Choice University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 1 tahun 2023 LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Perkenalkan, nama saya Retno Puji Astuti SPD. Saya guru SD Negeri 1 Jimbar, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, Senin 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 1 tahun 2023 LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo pada kelas 4 mata pelajaran IPAS bab 1 materi bagian-bagian tumbuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, silakan dicek tempat duduknya, di bawahnya ada sampah atau tidak. Kalau tidak ada, silakan persiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Ya. Kalau sudah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Atifah, Faisal, alhamdulillah masuk semua. Ibu sudah mengakses kehadiran kalian. Saat ini cuacanya itu kan tidak tentu ya. Kalau siang itu panas, kalau malam dingin. Nah, untuk mengantisipasi agar badan kita tetap sehat, maka kita mengkonsumsi makanan yang sehat. Banyak minum air putih dan makan sayur. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu
topik A, yaitu bagian tumbuhan. Tumbuhan itu memiliki beberapa bagian, ya atau tidak? Ya. Tumbuhan itu memiliki apa yang kalian tahu? Daun, terus batang, ya, akar, selain itu apa? Bunga. Selain itu ada apa? Bunga, buah, ada lagi? Biji. Ya, betul. Jadi bagian-bagian tumbuhan itu ada yang namanya apa tadi? Satu, akar, daun, batang, buah, dan juga biji. Dari sini, tumbuhan itu ada yang tidak memiliki bunga, ada yang tidak memiliki buah dan juga biji. Tapi kebanyakan tumbuhan itu memiliki itu semua. Paham sampai sini? Nah, kalau begitu, sekarang guru memiliki sebuah tanaman atau tadi kalian sudah menyebutkan apa itu bagian-bagian tumbuhan. Tadi kalian sudah menyebutkan ini namanya apa? Daun. Benar. Si tumbuhan ini memiliki daun. Benar. Apa ini? Batang. Dan juga akar. Tapi di sini ini tidak ada bunga dan juga biji. Nah, dari masing-masing bagian tumbuhan ini memiliki fungsi. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kalian lihat tayangan video berikut. Nah, jadi perhatikan tayangan video berikut. Nanti akan dijelaskan bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk
mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Oke, sampai sini sudah jelas? Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Ada? Ada? Oke. Apa balik?
kelompok anggotanya masing-masing 3. Nah, di sini duduknya sudah bertiga. Nah, ini kelompok 1 ada Dava, Faisal. Ini adalah kelompok akar. Kemudian kelompok 2 ada Ellen, Hafsa dan juga Nias. Kelompok data. Yang terakhir kelompok 3 ada Tifa, Zalfa, Dina. Kelompok daun. Di sini tugas kalian nanti yaitu berdiskusi. Guru
ya semuanya.